Nya nggak Kak? Oh, boleh, boleh. Kayaknya aku kirim sekarang aja deh. Takutnya nanti itu. Bentar ya. Takutnya nanti keburu kayak N gitu loh. Terus aku nggak sempet kirim. Oh iya, oke. Bentar ya. Ya, oke. Nah, terus lanjut ini ada peluang dua kejadian tak saling lepas. Kalau yang tadi itu saling lepas berarti dia tuh terjadi di dua kejadian yang berbeda. Aku belum record ya? Udah Kak, udah. Oh, udah. Oke. Terus kalau yang nggak saling lepas itu berarti dia tuh terjadi secara bersamaan gitu. Kayak satu-satu atau bersamaan. Terus misalnya ini, terus rumusnya itu adalah peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A dan B gitu. Kita langsung ke contoh aja ya kali, biar gampang pahamnya. Misal nih, ada satu dadu dilempar satu kali. Kan terus ditanya peluang munculnya mata dadu ganjil dan bilangan prima. Nah, semestanya itu semua kemungkinannya itu kan ada enam ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Karena kan cuma ada satu dadu. Terus kalau peluang munculnya angka ganjil ada berapa? Ada tiga. Karena ganjilnya itu ada satu, tiga, dan lima. Terus yang prima itu ada tiga juga, yaitu dua, tiga, dan lima. Sedangkan yang ada dua-duanya gitu, dia tuh ganjil dan prima itu ada dua kemungkinan, yaitu tiga sama lima. Kan tiga sama lima itu ganjil dan juga prima. Terus kita tinggal masukin ke rumus yang tadi. Kalau peluang A kan 3 dibagi 6. 3 per semestanya 6. Terus yang B 3 dibagi 6 juga dikurang 2 per 6. Karena dikurang sama yang irisannya kan, yang ganjil dan prima. Jadi peluang kejadian munculnya itu eh ganjil, prima, atau ganjil dan prima tuh ada 4 per 6. Kayak kalau 4 per 6 nih kan 2 per 3 ya. Dua, ya 2 per 3. Terus ini bisa, sebenarnya kemungkinannya tuh apa aja sih yang empat angka dari enam angka yang kan ini berarti ada empat angka dari enam angka yang muncul. Yaitu empat angka itu satu, dua, tiga, eh satu, dua, tiga, lima. Empat angka ini. Karena ganjil, eh prima, ganjil dan prima, atau ganjil dan prima gitu. Jadi ada empat kemungkinan dari enam kemungkinan yang ada gitu. Terus, eh bisa tolong matiin dulu nggak mic-nya? Oke, terima kasih. Terus ada peluang dua kejadian saling bebas, yaitu dua kejadian yang tidak dapat mempengaruhi satu sama lain. Jadi kayak terjadi di tempat yang berbeda, di kondisi yang berbeda, tapi dia tuh dipasangkan gitu. Kayak kita kalau mau pakai baju sama rok ya, kan beda ya, bajunya beda, roknya beda, tapi dipasangkan gitu. Jadi cara nyarinya bisa langsung dikaliin aja. Contohnya tuh ada dua kotak. Kotak yang pertama tuh ada 5 bola merah dan 7 bola kuning. Sedangkan kotak yang kedua tuh ada 3 merah dan 4 kuning. Nah, berapa peluangnya terambil bola merah di kotak pertama dan bola kuning di kotak kedua. Jadi kan ini merah di kotak pertama dan merah di kotak kedua tuh nggak berinteraksi ya gitu. Kayak kita tuh ngambilnya tuh merahnya di kotak pertama aja, yang kuningnya di kotak kedua aja gitu. Kan berarti kejadiannya itu satu-satu. Makanya kita pakai peluang dua kejadian saling bebas. Berarti kita tinggal nyari peluangnya berapa. Kalau yang kuning, yang merah di kotak pertama, berarti yang merahnya ada 5. Dan semestanya itu, yang semua yang ada di kotak pertama itu ada 12. Berarti 5 per 12. Terus di kotak kedua, eh, kan kita nyari bola kuning, berarti bola kuningnya itu ada 4 dan semuanya ada 7, 4 per 7. Kita langsung kaliin aja 5 per 12 dikali 4 per 7 hasilnya 20 per 84, atau kalau bisa disederhanain jadi 5 per 21. Terus ada peluang dua kejadian tak saling bebas. Jadi disebut juga kejadian bersyarat, di mana lambangnya tuh ini peluang bersyarat. Yang PBA itu artinya peluang kejadian B setelah kejadian A. Jadi kejadian B ini terjadi setelah kejadian A. Jadi kalau kejadian A ini belum ada atau belum terjadi, yang B ini nggak ada gitu. Terus contoh soalnya tuh kayak ini. Di kelas ada, di satu kelas ada 30 siswa.
terdiri dari 18 laki-laki dan 12 perempuan. Nah, 30 siswa ini, 20 siswa suka matematika, 15 suka fisika, dan ada 10 yang suka matematika dan fisika. Berarti ada irisannya ya, ada yang suka matematika dan fisika. Terus berapa sih peluang yang suka fisika? Jika siswa yang suka fisika itu pasti suka matematika. Berarti ada syaratnya ya, yang suka fisika dan pasti suka juga matematika gitu. Kalau di peluang awalnya kayak gampang aja, tinggal kita peluang yang suka matematika 20/30, peluang yang suka fisika 15/30, terus peluang yang suka dua-duanya 10/30. Tapi kalau peluang yang suka fisika dan pasti suka matematika tuh berapa ya? Berarti kita cari pakai rumus yang ini tadi. Kayak ini tinggal dipindah ruasin ya. P peluang A irisan B per peluang A gitu. Jadi kita dapat 10/30 dibagi 20/30 hasilnya 10/20. Jadi ada setengah anak-anak yang suka fisika dan pasti suka matematika gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak sih Kak, cuman aduh maaf Kak, di sini berisik. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti kamu bisa ituin lagi apa? eh pahamin lagi aja materinya, terus hubungi aku di email aku. Bentar. Mungkin kamu bisa save email aku. Jadi kalau ada yang mau ditanyain atau mau sharing, boleh kontak aku aja ya. Oh iya Kak. Oke, terus lanjut materi terkait. Kenapa ada materi terkait? Karena peluang itu jarang berdiri sendiri. Kebanyakan dia tuh pasti ada berkaitan sama permutasi dan kombinasi. Karena kita harus ketika mencari peluang kejadian A atau peluang semestanya itu kita butuh paham nih kombinasi sama permutasi itu apa. Terus juga ada namanya frekuensi harapan. Nah, frekuensi harapan itu hasil kali munculnya satu kejadian dengan banyaknya percobaan yang dilakukan. Kayak misalnya peluang kejadian itu ada 1/10. Ternyata kita tuh ngelakuinnya 10 kali gitu. Berarti frekuensi harapan kita itu satu. Nah, kayak contohnya di sini, sebuah dadu dilempar sebanyak 90 kali. Nah, frekuensi harapan munculnya mata dadu tuh adalah 4 gitu. Eh, ini kayaknya salah deh. Sebuah dadu setimbang dilempar sebanyak 90 kali. Terus, oh iya, ini pertanyaan, frekuensi harapan munculnya mata dadu yang 4 itu berapa ya? Nah, peluang munculnya mata dadu yang 4 itu kan 1/6 ya. Karena kan semestanya itu 6. Terus yang 4 itu cuma ada satu, berarti 1/6. Sedangkan kita dilempar sebanyak 90 kali. Jadi frekuensi harapannya itu 1/6 dikali 120. Kok 120 sih di sini? Aduh, ini kayaknya salah deh. Ini harusnya 90. 1/6 dikali 90. Maaf ya. Oke, mungkin lanjut aja karena menurut aku frekuensi harapan juga gak terlalu banyak keluar yang apa eh apa ya riskan itu permutasi sama kombinasi. Nah, permutasi itu adalah cara untuk menyusun atau mengatur objek-objek yang berbeda dalam urutan tertentu dan memperhatikan urutannya. Jadi kalau permutasi itu kita harus lihat nih memperhatikan urutan. Karena A B tidak sama dengan B A. Kayak yang juara misalnya nih ada 3 orang, terus urutan juaranya tuh juara 1 A, juara 2 B, juara 3 C. Itu nggak sama dengan juara satunya B, juara duanya A, juara tiganya C gitu. Itu beda banget. Makanya di permutasi itu di highlight banget yaitu memperhatikan urutan. Terus rumusnya tuh gimana sih? Rumusnya permutasi itu ini diambil sebanyak R buah dari N buah gitu. Rumusnya tuh N faktorial. Ini kamu udah tahu kan ya? Maksudnya kayaknya udah pernah belajar juga ya di SMA. Ini tanda faktorial. N faktorial per N kurang R faktorial. N-nya itu banyaknya semua unsur. Terus yang R-nya itu adalah unsur yang ingin diambil atau disusun. Terus ini ada contohnya tuh dalam 10 finalis Olimpiade Matematika diambil 3 orang terbaik yang akan menempati posisi juara 1, 2, dan 3. Berapa banyak susunan juara yang bisa dibentuk? Nah, N-nya kan 10. Terus yang diambil tuh ada 3 posisi, 1, 2, 3. Terus kita tinggal faktorialin, 10 faktorial per 10 kurang 3, 7 faktorial. Berarti faktorial itu perkalian mundur sampai 1 gitu. Kayak 10, kalau 7 faktorial kayak 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini kita bisa bikin 10 faktorial itu 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial.
Kan nanti kan 7 faktorial itu bakal lanjut ya. Oh, sampai 1 gitu. Nah, di bawahnya kan juga 7 faktorial. Jadi kita bisa coret terus tinggal kaliin 10 kali 9 kali 8 jadi 720 cara. Nah, sedangkan kombinasi itu adalah cara memilih objek dari sekumpulan objek tertentu tanpa memperhatikan urutan. Jadi AB sama dengan BA. Kayak misalnya nih kita disuruh ngambil 5 bola eh 10 bola. Jadi kalau kita mau ngambil bola 1 2 3 4 5 atau bola yang 5 4 3 2 1 atau bola yang 3 2 4 5 1 kan sama aja ya, sama-sama kita ambil semua karena kita nggak perlu urutannya, yang penting kita ngambil sebanyak sekian gitu. Nah, jadi rumusnya itu kombinasi R angka dari N angka gitu. Nah, N itu kembali lagi banyaknya semua unsur dan R itu adalah unsur yang kepilih gitu. Contohnya dari 4 pesawat terbang A, B, C, D akan dipilih 2 untuk terbang ke Bali. Kan kalau yang pergi itu A, B atau B, A kan sama aja ya. Karena sama-sama berangkat gitu. Jadi nggak perlu memperhatikan urutan. Makanya langsung aja masukin ke rumus N-nya itu 4, R-nya 2, berarti N faktorial 4 faktorial per 2 faktorial dikali 4 kurang 2, 2 faktorial. 2 faktorial ini kan 2 kali 1 ya, berarti sama aja kayak 2 kali 2, 4. Terus 4 faktorial ini 4 kali 3 kali 2 kali 1. Terus 4 dibagi 4 habis, 3 kali 2, 6. Ada 6 cara. Terus ini kita bisa let's solve. Kayaknya waktu aku nggak cukup deh, soalnya Zoom aku tuh bentar lagi berakhir. Meeting duration. Tuh. Kamu ada pertanyaan nggak? Enggak sih Kak, cuman kemarin tuh kan masih bingung nentuin rumusnya gitu. Oh, rumus ini ya. Kayak, oh ini tuh permutasi nggak ya? Ini tuh kombinasi nggak ya? Gitu ya. Iya, Ah, sebenarnya, eh cara menentukannya itu apa ya? Yang pertama pasti banyak-banyak latihan soal. Terus yang kedua, kita tuh bisa latih asah otak kita atau logika kita gitu loh. Kayak misalnya kayak pesawat tadi. Kita bisa bayangin, oh ini kan ada 4 pesawat. Terus diambil 2 pesawat yang terbang. Terus ini kayak, ini permutasi apa kombinasi ya? Kalau misalnya yang berangkat tuh C dan D atau D dan C, kayaknya sama aja deh. Kayaknya eh nggak berpengaruh deh gitu. Makanya kita bisa eh, tentuin kalau ini tuh kombinasi gitu. Terus kalau misalnya kayak ini, oh ini diambil tuh juara 1, juara 2, juara 3. Terus kita bayangin kalau misalnya oh si A juara 1, si B juara 2, si C juara 3. Terus kalau ternyata posisinya tuh diacak, nggak memperhatikan urutan, tiba-tiba si C yang juara 1, kayaknya ini adalah situasi yang berbeda gitu. Jadi berarti pakai permutasi begitu. Atau kamu ada contoh soal yang sebenarnya ini permutasi apa kombinasi ya gitu, yang kalau banget, yang bingung banget, mungkin bisa di-share. Terus atau mungkin kita bahas ini kali ya, let's solve. Di sini ada let's solve-nya. Nanti kalau ada pertanyaan langsung itu aja. Oh, yang baru gabung kalau ada pertanyaan langsung on mic aja ya, karena aku nggak buka chat. Nah, dalam ini pertanyaan pertama, dalam sebuah kotak terdapat 5 bola merah dan 4 bola biru. Jika dari kotak akan diambil 1 bola secara acak, peluang terambil 1 bola biru adalah, berarti kita kan nyari peluang terambilnya bola biru. Kita kan nyari peluang terambilnya bola biru. Terus sedangkan bola biru itu ada 4 dan kita cuma akan ngambil 1 kan, ambil 1 bola biru gitu. Berarti kita cari dulu kombinasinya. Kenapa kombinasi? Karena kita tuh nggak perlu mikir kalau kita ngambilnya bola, kan karena cuma ngambil 1 ya. Jadi kayak kamu ngambilnya bola 1, ya tetap aja itu satu kejadian gitu. Berarti kita langsung kombinasiin aja, pakai kombinasi 4 kombinasi 1 itu 4 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 4 kurang 1, 3 faktorial. Berarti jawabannya 4 ya. Terus kalau semestanya kan semua yang ada di dalam kotak itu ada 9 bola, sedangkan yang diambil cuma 1. Berarti kemungkinannya itu ada 9. Nah, berapa sih peluangnya? Berarti peluangnya adalah 4/9 NA per NS gitu. Terus yang kedua,
eh, peluang siswa A dan B lulus UTBK berturut-turut adalah, oke, 10 menit lagi ya guys. Peluang siswa A dan B lulus UTBK berturut-turut adalah 0,98 dan 0,95. Terus peluang siswa A lulus dan siswa B tidak lulus adalah, berarti dia nanya peluang siswa A lulus dan siswa B tidak lulus. Berarti ini adalah peluang itu saling bebas. Kalau singkat aku ya, bentar lihat dulu. Nah, peluang saling bebas yang ini benar, peluang dua kejadian saling bebas karena siswa A lulus dan siswa B lulus itu dua kejadian yang berbeda dan mereka tuh nggak bakal terpaut gitu ya udah kalau A lulus lulus kalau B lulus lulus gitu kan nggak ada urusannya lah mereka berdua. Terus peluang kejadian saling bebas terus kita sedangkan yang di sini kan bukan peluang A lulus B lulus tapi peluang A lulus tapi peluang B tidak lulus, berarti kita cari dulu nih komplement dari si B ini berapa gitu, kita nyari ini peluang B pangkat C ya kalau ditulisin. Jadi kayak komplement B itu berapa? Tinggal dikurangin kan satu dikurang peluang B 0,95 hasilnya 0,05. Berarti peluang A lulus dan B tidak lulus itu adalah 0,98 dikali 0,05 hasilnya 0,049. Oke, aman kan? Mana ya? Terus yang ketiga, dalam satu kompetisi, peluang tim A menjadi juara adalah dua kali tim B. Berarti peluangnya si A juara ini sama dengan 2 dikali peluang si B juara. Terus jika dalam sebuah kompetisi itu peluang tim B tidak menjadi juara adalah 3/4, maka peluang tim A tidak jadi juara adalah emang berbelit-belit ya. Tapi kita uraikan satu-satu. Pertama kita mau nyari dulu peluang, ini kan peluang B jadi juara. Peluang B gak jadi juara. Berarti kita nyari peluang B yang juara. Berarti dikomplementkan kan. Terus jadi tinggal satu dikurang 3/4. Hasilnya 1/4. Nah, kita udah dapat nih peluang B juara itu 1/4. Sedangkan kita mau nyari kan peluang A tidak juara. Berarti kita bisa nyari dulu nih peluang A juara berapa ya? Peluang A juara itu 2 dikali 1/4. 2/4 sama dengan setengah. Terus peluang A juara itu setengah, peluang A tidak juara berarti satu dikurang setengah, setengah gitu. Oke, terima kasih. Bentar ya. Jika jumlah 99 bilangan kelipatan, aduh, tidak terlalu terlihat ya. Bentar. Jika jumlah 99 bilangan kelipatan 5 berurutan adalah 26.730, maka jumlah 3 bilangan terkecil yang pertama dari bilangan-bilangan tersebut adalah, ini mana ya? Ini bisa pakai cara itu. eh ada rumus, aduh aku lupa lagi nama rumusnya. Rumus yang kita tuh nyumlahin eh angka berurutan terus dikaliin sama di suku aritmatika deh kayak jumlah suku-suku pertama sama suku terakhir itu dijumlahin terus dikaliin sebanyak 99 nanti dapat hasilnya 26.730 gitu. Terus nanti akhirnya kita bisa dapat suku pertamanya berapa, suku terakhirnya berapa. Tapi aku belum coba hitung, bentar. Ini gimana ya? Aku coba cari dulu, nggak apa-apa kan? Aku belum coret-coret. Tapi ini zoomnya 3 menit lagi. Tinggal 2 menit lagi. Gimana ya? Kayaknya
Aduh, belum tadi. Oke, kayaknya tinggal 10 detik lagi. Aku nanti kirim ke WA kamu aja ya. Udah aku save. Udah aku simpan nomornya. Terus, eh oke, bye-bye guys. Karena, tinggal 3 menit lagi, Deng. Kayaknya aku mau akhiri sampai di sini dulu karena gak enak ya kalau kita eh buru-buru itunya, buru-buru untuk mengakhirinya. Nan- Nanti kalau ada pertanyaan lagi, mungkin bisa kontak aku aja di email yang udah aku kirim tadi. Terus kalau untuk jawaban ini nanti aku kirim ke WA. Oke? Aman sejauh ini? Mana ya harusnya? Harusnya aman. Oke, mungkin karena tidak ada pertanyaan lagi. Untuk teman-teman yang baru join, semoga kedepannya bisa join. Kita bisa ketemu lebih awal, terus bisa ngobrol lebih banyak. Aku akhiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku izin N ya.